buka sebentar, 1 Korintus pasal 2. Ya, supaya kita bisa lihat dasar-dasar ayatnya. 1 Korintus pasal 2, ayat 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Jadi apa yang Roh Kudus nyatakan kepada kita adalah rahasia Allah, mystery of God atau mystery of faith atau misteri firman. Itu untuk kemuliaan kita. Tetapi kalau seorang gembala atau pemimpin para pengurus tidak menyampaikan rahasia salib ini dalam, saudara, tidak bisa dibikin kurikulum ini. STT itu tidak bisa bikin kurikulum ini. Kalau tidak disampaikan, maka kemuliaan itu tidak sampai, kan begitu. Makanya saya katakan gereja darurat kemuliaan. Jadi tiap minggu gembalanya harus banyak waktu untuk cari dan menggali itu. Karena gembala itu kalau tidak mengucapkan apa yang Roh Kudus ucapkan, maka dia melakukan abuse. Nah, gembala juga menentukan para diakan, para pengurus. Kalau tidak sejalan antara Roh Kudus, gembalanya udah meleset gitu ya. Nanti pengurusnya meleset. Nah, karena pengurus ini di-appoint oleh gembala, maka pengurus berpotensi disappoint. Ya. Gembala berpotensi abuse, majelis pengurus berpotensi disappoint. Kalau mereka sudah terputus dari Roh Kudus dan punya program-program sendiri yang adalah baik, tapi tidak harus kita konform lagi dengan Roh Kudus. Ini bisa yang satu abuse, yang satu disappoint. Disappoint itu maksudnya kecewa, bisa mengecewakan atau bisa kecewa. Karena Roh Kudusnya tidak terlibat. Jemaat Tuhan itu harus dibawa menjadi seperti Kristus. 1 Yohanes pasal 2 kita buka. Ayat 3 deh mulai ya. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya, atau dalam bahasa Inggris kalau kita simpan firman-Nya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tapi tidak menyimpan firman-Nya, atau bahasa Indonesia bilang tidak menurut, ya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menurut firman-Nya, atau menyimpan firman-Nya dalam hati, dia adalah orang yang sempurna, sudah sempurna, atau di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Simpel ya. Bagaimana sih untuk sempurna dalam kasih Allah? Simpan firman, cuma itu aja. Nanti kelakuan akan mengikuti. Ya, jadi tidak terlalu sulit. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Yaitu dengan apa? Dengan menyimpan firman-Nya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus setelah hidup. Kalau jemaat itu sudah menjadi seperti Kristus, mereka nurut. Siapa yang lebih tinggi dari Kristus? Gak ada. Jadi kalau dikatakan bahwa kita adalah gembala dan pengurus, apakah kita lebih tinggi dari jemaat? Tidak. Ini kan repotnya kan begini, saudara. Roh kontrol ini ya, gembala itu ingin ngontrol jemaat, itu nggak boleh. Tapi saya sambung lagi, makanya ada aturan. Para pemimpin jangan seolah-olah hendak memerintah. Ya, jangan seolah-olah hendak, tapi layani menjadi teladan. Teladan itu maksudnya begini, nah, kita menjadi teladan, kita punya responsibility. Kemampuan merespon kita kepada Roh Kudus seperti Kristus merespon kepada Bapa, itu kita mesti punya. Nah, gembala dan pengurus juga harus punya responsibility yang sama kepada Roh Kudus, menjadi teladan bagi jemaat supaya jemaat punya responsibility yang sama ke Roh Kudus, bukan ke kita, kepada firman Tuhan. Kalau sudah seperti ini, maka jemaat akan menjadi seperti Kristus. Itu sebabnya tidak bisa dikatakan bahwa 5 jabatan ini lebih tinggi dari jemaat. Tapi aturan mainnya tetap ada. Makanya saling menghormati dan kasih itu adalah atmosfer kerajaan surga. Rasul dulu tuh cuma 12, waktu yang satu mengkhianat, Tuhan Yesus cawe-cawe ke bawah. Dia katakan kepada Ananias, Paulus ini alat pilihanku, dia akan menderita banyak karena namaku. Maka Paulus ditaruh sebagai penulis Alkitab, 2/3 dari Alkitab yang tulis. Matias tidak. Ya. Mungkin Matias agak kesal sama Petrus sekarang di surga ya. Bikin malu aja lu, Pet, katanya. Ngangkat-ngangkat pakai ngutip-ngutip ayat lagi. Ternyata Tuhan pilih Paulus kok. Aku sih gak masalah dengan Paulus, lu aja yang bikin malu. Kecepetan mulutmu kalau ngomong itu, katanya. Pakai kutip-kutip ayat, digituin mungkin.
Petrus. Nggak enak sudah diangkat, dijatuhkan. Nah, saya bagikan ini supaya terprotek semua. Saya belajar dari Tuhan Yesus, saudara. Saudara, ada yang pernah renungkan nggak kenapa Tuhan Yesus tidak pernah melakukan altar call? Dalam khotbahnya 5.000 orang, 1.000 orang, berapa orang, nggak pernah ada. Siapa yang mau percaya kepada Allah Bapa, ayo saya undang madu ke tempat. Kenapa nggak pernah? Karena Tuhan Yesus motifnya ya, modus pelayanannya selalu making friend. Selalu. Makanya di Yohanes pasal 15 dikatakan, jika kamu adalah sahabatku, karena aku memberitahu semua yang aku tahu, maka kamu melakukan, kamu adalah sahabatku. Setiap dia ketemu orang, yang dia tanya gimana keluarganya, gimana pekerjaannya, anak-anak gimana, sehat. Jadi kalau saudara ketemu orang, itu mulai, gimana keluarga, gimana anak-anak, gimana pekerjaan. Oh, bisnis apa pekerjaanmu? Nggak sampai setengah jam saudara udah masuk ke rumah tangga orang itu. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Dia ketemu sama wanita mencari air, dia cerita air kehidupan. Dia ketemu sama orang sakit, dia katakan dialah kesembuhan. Dia ketemu sama pemungut cukai, dia bicara, mampir ke rumahnya. Makanya nggak pernah ada altar call di pelayanan Tuhan Yesus. Nah, kita juga seperti itu, membuat, cari teman lah, cari musuh gampang. Cari teman itu yang agak sulit. Tapi kan bisa dirusak dalam waktu 1 hari pertemanan itu. Oleh karena itu Tuhan Yesus sukses, dan apa yang dia lakukan, kita juga diminta untuk melakukan yang sama, tapi kontaknya harus tetap. Nasihat pastoral kepada jemaat di Kisah Rasul, Paulus katakan, perhatikan umatmu, perhatikan dirimu. Take heed your people, take heed yourself. Di Timotius, take heed yourself, take heed your doctrine. Nah, ini kan pola yang dipakai Tuhan Yesus, dia tidak akan mengatakan apa saja, kecuali Bapa mengatakannya. Jadi take heed your people, perhatikan jemaat, jangan jemaat orang lain, saudara. Prinsipnya itu ya, saya lihat ada beberapa deviasi, misalnya bikin program ini, program itu, memperhatikan jemaat orang gitu ya. Memberkati jemaat orang boleh, tapi terlalu jadi program gitu. Perhatikan jemaat yang dipercayakan, sekecil apapun. Jangan pernah bilang tidak bertumbuh. Kita di sini bertumbuh. Pasti bertumbuh. Kalau ada yang rusak, dia akan keluar sendiri, Tuhan ganti yang baru. Itu kan bertumbuh namanya kan. Nah, kalau kita kebanyakan program, maka kita akan tidak fokus. Makanya saya katakan, take heed your people, take heed yourself, take heed doktrinnya. Itu tandanya kita ada di dalam Tuhan. Nah, kalau kita sudah mulai melenceng, kasihan kawanannya ini. Yesus sudah kasih warning kepada kita semua. Kalau ada orang masuk ke dalam jemaat Tuhan, tapi memanjat tembok, bahasa Indonesia bilang manjat tembok, bahasa Inggris enggak, climbs up some other way. Climbs up some other way itu adalah menaikkan sesuatu jalan yang lebih tinggi, padahal Jesus is the way. Ada orang masuk ke jemaat dengan climbs up some other way, dengan metode training atau apapun, pelatihan iman, apalah namanya. Ternyata pokok-pokoknya itu di dalam tidak selalu sejalan dengan Alkitab. Itu membuat jemaat bingung. Itu namanya pencuri. Bukan iblis, karena di Yohanes 10 itu tidak disebut iblis, tidak ada iblis, setan tidak ada, pencuri. Apa itu? Orang-orang yang menaikkan pengalamannya menjadi dasar doktrin untuk gereja Tuhan. Misalnya, kalau orang latar belakangnya petani, pasti jemaat diibaratkan tanaman. Kalau nggak berbuah harus ditusuk-tusuk pakai paku supaya buahnya keluar. Artinya jemaat harus disakiti. Itu kalau petani. Kalau asuransi, orang pekerja di asuransi, ini yang saya ceritakan semua kisah nyata yang saya dengar ya. Orang dengan background asuransi bilang bahwa asuransi itu menjamin segala sesuatu, kesehatan. Kalau meninggal pun dikasih santunan dan nilainya besar. Tapi harus bayar premi. Jadi saudara harus bayar harga ikut Tuhan. Itu orang asuransi. Kalau sampai jemaat menerima sesuatu yang tidak dari Alkitab, itu pencuri. Jadi harus diprotek, dan jemaat ini adalah mempelai Kristus. Jadi kita harus perlakukan dengan baik. 1 Korintus pasal 4 ayat 6. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan kepada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu ya. Supaya dari teladan kami kamu belajar apakah arti ungkapan ini. Jangan melampaui yang tertulis.
supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu dengan yang lain. Ini dasar saya mengatakan, jangan pernah membagikan sesuatu yang tidak ada di Alkitab. Kalau salah pengertian masih oke, saudara ya. Salah pengertian itu masih ada dasarnya. Tapi kalau sudah tidak ada di Alkitab dibagikan, ini melebihi apa yang tertulis, termasuk kategori ini. Ya. Supaya kita sebagai jemaat Tuhan juga tahu, saudara. Apa sih yang kita butuhkan? Kita datang ke gereja itu untuk apa? Kita tahu. Dan kita tidak mudah. Bapak Ibu Saudara pasti terlibat dalam persekutuan-persekutuan di luar gereja ini. Ya. It's okay, nggak masalah, saudara. Tapi paling tidak kita tahu. Supaya tidak semua kita telan doktrin itu. Mengapa? Di sini ada warning, saudara. Warning dari Tuhan sendiri. Di 1 Korintus pasal 3. Di 1 Korintus pasal 3 ayat 5. Ini Paulus, Roh Kudus bicara. Melalui Paulus dikatakan begini, jadi apakah Apolos? Apa Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu percaya. Kita bicara, tapi kegagalan yang paling fatal dan terjadi di seluruh lini, dari mulai yang paling junior sampai senior. Yang paling fatal adalah kegagalan orang percaya mentranslate pengalaman rohaninya ke dalam perkataan kebenaran. Itu fatal. Kita lanjut lagi. Ya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukan yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu yang penting, yang kita cari. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Apa pekerjaannya? Hendaklah kamu percaya akan perkataan Tuhan. Sama pekerjaan Paulus, Apolos, dan pekerjaan kita. Pekerjaan ketua sinode semua sama, mempercayai firman Tuhan. Dan mereka akan menerima segala sesuatu sesuai dengan kerjaan. Kalau nggak kerja, ya nggak terima. Banyak orang yang sudah lama memimpin tidak lagi merasa perlu baca Alkitab. Itu tidak bekerja secara organisme, tapi bekerja secara organisasi. Karena kami adalah kawan sekerja Allah dan kamu ladang Allah dan bangunan Allah. Ini juga saya sampaikan. Cuma 3 di Alkitab. Perumpamaan tentang jemaat. Ladang Allah, bangunan Allah, dan tubuh Kristus. Ladang Allah, bangunan Allah, tubuh Kristus. Apa itu? Ladang Allah, kita harus makan nutrisi dari firman Allah. Kalau gagal mendalami firman, maka akibatnya adalah kita, bahasa Inggrisnya bilang, depart from faith. Atau bahasa Indonesia bilang murtad. Murtad, depart from faith. Kemudian yang kedua, kamu adalah bangunan Allah. Apa konteksnya? Bangunan Allah artinya kita kuat berdiri, bukan di atas pasir tapi di atas batu. Batunya itu batu penjurunya Kristus, lalu 12 batu para rasul. Ya, maka saya katakan kalau ada orang masukkan lagi rasul ke-13, fondasi Yerusalem baru itu berubah, saudara. Karena cuma ada 12 batu dan 12 mutiara di pagarnya. Sebagai bangunan, kalau kita gagal atau tidak menjadi orang Kristen yang kuat, maka kita berpotensi gagal terhadap ujian iman. Padahal Yakobus katakan, anggaplah kebahagiaan jikalau kamu masuk ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena ujian terhadap imanmu pada ujungnya kamu tidak berkekurangan. Kalau gagal, maka kita gagal bertahan di dalam iman. Yang ketiga, sebagai tubuh Kristus. Ya, sebagai tubuh Kristus, itu kita saling memberi manfaat. Kita ini kan join. Nah, antara join itu saling sharing firman, gitu. Conversation of faith, ya, bertumbuh di dalam iman. Kalau kita gagal melakukan itu, maka kita menjadi bidat. Bidat itu kita baca dasarnya dari mana, Pak? Bidat. Titus pasal 3. Titus pasal 3, sebelum kita masuk ke ayat 10, saya bacakan dulu Pak, ayat 4. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Ia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkan kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat, supaya kita sebagai orang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima pengenalan akan Allah. Hidup kekal itu adalah kenal dengan Allah, sesuai dengan pengharapan kita. Baru ayat 9 kita loncat, akan tetapi hindarilah persoalan-persoalan yang dicari-cari dan bodoh, persoalan silsilah, percekcokan, pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia. Baru ayat 10 masuk,
Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah kau jauhi. Engkau tahu bahwa orang itu semacam itu benar-benar sesat dengan dosanya, menghukum dirinya sendiri. Ini bukan sekedar menghukum diri sendiri, itu bukan bilang aku jelek, aku bodoh, bukan saudara. Dia menjudge dirinya sendiri bahwa doktrinnya itu paling benar. Dari pengalaman, ini pengalaman Pak begini, saya harus ajarkan begini. Itu bidat. Ya. Jadi kegagalan terhadap 3 ini kita harus tandai ya. Pertama, kita bisa murtad atau depart from faith. Kedua, bisa kita kalah karena kalau kita tidak seperti bangunan. Yang ketiga, kita ini tubuh Kristus. Sama siapapun kita making friend lah, gitu ya. Berbuat baik, jangan singkirkan dulu perdebatan doktrinnya. Karena kalau tidak nanti ujung-ujungnya jadi bidat. Balik ke 1 Korintus pasal ke-3 tadi ya, pasal 3. Ayat 10, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan, yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tiap-tiap orang harus memperhatikan ya, bagaimana ia harus membangun. Ayat 12, entahkah orang itu membangun di atas dasar perak, emas, batu permata, kayu, rumput kering, dan jerami. Sekali kelak pekerjaan orang itu akan tampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji dengan api. Jika pekerjaannya dibangun seorang tahan uji, sebagai bangunan ya, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tapi ia sendiri diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Selamat, saudara, tapi seperti dari dalam api. Baru ayat 16 ini warningnya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Bagaimana ada orang bisa membinasakan bait Allah? Umatku binasa karena kurang pengetahuan akan Allah. Nah, supaya umatnya tidak kurang pengetahuan, maka Yeremia 3 ayat 15 bilang, aku akan memilih gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku, mereka akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Jadi dari sisi Tuhan clear ya, dia sudah siapkan supaya tidak ada yang binasa. Tuhan tidak ingin kita binasa. Tapi kalau ada orang yang datang meninggikan konsep lain di atas yang tertulis, itu membuat orang itu membinasakan bait Allah. Kemudian di Filipi 1 ayat 9 juga dikatakan, semoga kasihmu bertumbuh sesuai dengan pengetahuan dan pengertian. Jadi pengetahuan dan pengertian ini penting, saudara. Jadi kita ke gereja yang kita cari apa? Pengetahuan, pengenalan akan Allah, dan pengertian. Jadi ini adalah warning dari Tuhan bahwa jemaat Tuhan itu harus seperti Kristus dan tidak ada yang tidak mulia. 2 Timotius pasal 2, kita buka lagi. 2 Timotius pasal 2, ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ya, jadi saya katakan bencilah kejahatan, bencilah dosa. Ya. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot emas dan perak, melainkan juga kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, yang terakhir untuk masuk yang kurang mulia. Jika seseorang menyucikan diri dari hal-hal jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan mulia. Jadi clear di benak Tuhan itu tidak ada jemaat awam. Semua jemaat mulia. Kita adalah mulia di hadapan Tuhan. Pekerjaan kami di sini, saya di sini khususnya, adalah membawa saudara kepada kemuliaan dan menjaga supaya jangan sampai binasa. Jangan sampai ada yang meninggal prematur. Apapun penyakit masalah kita, sebahaya apapun, tidak jauh lebih berbahaya dari perkataan firman yang kita ucapkan kepada masalah itu. Masalah apapun. Ya. Karena itu kita harus teguh berpegang. Sekali kita lepas dari firman Tuhan, maka kita darurat kemuliaan. Oleh karena itu supaya tidak darurat kemuliaan, kadang-kadang ya kita akuilah sebagai manusia, kadang-kadang kita nggak mood baca Alkitab. Gitu. Ambil satu ayat, simpan, pegang di hati, dan ingat-ingat itu aja udah. Katakan kita lagi ngambek sama Tuhan gitu ya. Lagi ngambek. Ambil ayat, pegang itu aja. Paksa diri kita, paksa untuk simpan firman Tuhan.
Karena sekali lagi saudara, kemuliaan ini penting, serius di mata Tuhan. Bahwa Tuhan ingin gerejanya itu menggambarkan kemuliaannya, perkataan kita, dan dia ingin dikenal oleh umatnya. Saudara, ada 3 kata pengenalan ya. 3 kata pengenalan di dalam Tuhan yang berbeda-beda makna kedalamannya. Kalau kita lihat di 1 Korintus pasal 2, kita kembali ke 1 Korintus pasal 2. 10 mulai. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu dan bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan kepada kita. Kata tahu di situ adalah kata yang paling rendah. Eido, itu tahu saja, tanpa ada keterlibatan. Tapi ketika dipakai kata ginosko, ya, kata ginosko itu bahwa kita Allah mengenal miliknya, kita harus tahu tentang kita mengenal Allah. Kata mengenal itu kata yang dalam. Jadi dari aido kita cuma tahu, oh ada Roh Kudus, berarti ada banyak hal yang baik dalam diriku. Waktu kita memutuskan untuk mengenal lebih dalam lagi, mencari rahasia Allah ini, maka itu kita masuk kepada ginosko. Itu proses tanam benih di dalam hati. Kalau sudah yang lebih tinggi lagi, epiginosko, itu sudah mengalami itu. Jadi Tuhan ingin kita naik levelnya ke situ. Makanya bagi kita anak-anak Tuhan, ke tingkat kemuliaan itu adalah satu keharusan, bukan option. Ya. Kata transformasi yang menjadi tema City Blessing di seluruh dunia saat ini, transformasi itu ada 3. Yang pertama, kita ditransformasi roh kita. Dijadikan menjadi ciptaan baru. Ada Kristus di dalam kita. Kemudian transformasi itu juga harus di level pikiran kita. Perubahan pola pikir dengan baca firman. Yang ketiga, transformasi di tubuh kita. Sehat, sembuh, umur panjang. Yang ketiga ini yang jarang disentuh oleh banyak anak-anak Tuhan. Padahal Tuhan Yesus memberi contoh. Di bukit kemuliaan, pada waktu dia mengalami transfigurasi, itu dipakai kata yang sama, metamorfo. Waktu di Roma pasal 12 dikatakan, hendaklah kamu berubah secara pola pikirmu, itu metamorfo. Di Yohanes, di 2 Korintus 3 ayat 18, kita memandang ke Bapa dan kita berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, itu juga metamorfo. Artinya, transformasi yang dipakai sebagai tema, itu di roh kita, lahir baru, kemudian di pikiran kita, perubahan pola pikir, dan di tubuh kita, bertambah muda, kuat, sehat. Harus mencakup semuanya. Jadi itu yang menjadi pengharapan kita. Kok orang bisa ya bersinar-sinar wajahnya? Bisa, saudara. Bisa. Kalau Tuhan Yesus katakan wajib hidup seperti dia hidup, kita bisa. Gitu ya. Jadi hendaklah ini yang menjadi target kita semua di tahun 2026. Roh kita sudah diperbaharui. Pola pembaharuan pikiran jalan terus. Kemudian yang ketiga, tubuh kita itu harus juga mengalami transformasi dalam rupa transfigurasi. Orang yang merenungkan firman, bertambah kuat, bertambah muda, tidak terlihat tua. Setiap kita bertemu dengan orang, making friend, bisa masuk ke dalam kehidupan orang, lalu memperkenalkan Kristus secara pelan-pelan. Amin ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.